Salam hebat, salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Efraim Mangalup. Saya adalah dosen tetap Universitas Oto Gessler Papua, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menjelaskan mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang sesuai dengan latar belakang keilmuan saya, yaitu ilmu religi dan budaya, yang termasuk rumpun ilmu humaniora. Sesuai dengan alur pembelajaran Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA, saya akan menjelaskan diantaranya perangkat pembelajaran, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta sistem penilaian. Perangkat pembelajaran yang saat ini saya gunakan, baik itu RPS, SAP, peta analisis capaian pembelajaran, dan kisi-kisi penilaian tugas akhir adalah format baku yang saya dapatkan pada saat mengikuti Diklat Pekerti tahun 2020 yang lalu. Mata kuliah Pendidikan Pancasila berbobot 2 SKS dengan tatap muka 1 kali seminggu, di mana setiap tatap muka berdurasi kurang lebih 100 menit. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib umum dan juga merupakan mata kuliah pengembangan karakter yang diberikan pada semester 1. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat menguasai konsep tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selain itu, mata kuliah ini hadir di semester 1 sebagai sarana bagi mahasiswa untuk melakukan interaksi dan ajang perkenalan, dan sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi dinamika dalam kehidupan kampus. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, di mana aspek sikap meliputi yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Serta yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap komitmen berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa dengan mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, untuk capaian yang terakhir adalah aspek keterampilan umum, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya. Adapun materi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila meliputi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pertumbuhan paham kebangsaan Indonesia, sila Pancasila, pengertian dasar Undang-Undang 45, kajian pembukaan Undang-Undang 45, sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, hubungan negara dan warga negara, dinamika Undang-Undang 45, Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, ideologi, dan paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Khusus untuk materi sila Pancasila pada pertemuan ke-5, 6, dan 7, saya kemas dalam bentuk presentasi tugas kelompok oleh mahasiswa, di mana setiap kelompok akan mempersiapkan materi mereka masing-masing yang terdiri dari simbol dan makna sila Pancasila, dasar filosofi, kemudian turunan undang-undang, studi kasus, dan permasalahan yang berhubungan dengan sila tersebut, serta gagasan strategi yang ditawarkan oleh setiap kelompok untuk mengatasi contoh-contoh studi kasus permasalahan, dan diakhiri dengan diskusi kelompok. Adapun sistem pembelajaran yang biasa saya terapkan adalah sistem konvensional dengan tatap muka langsung di dalam kelas. Tetapi khusus untuk situasi pembelajaran terbatas di masa pandemi, saya menerapkan sistem pembelajaran sinkronos dan asinkronos, di mana saya menyediakan link pembelajaran daring untuk setiap pertemuan, dan saya juga menyediakan video pembelajaran dalam channel YouTube.
Selain itu, saya juga menerapkan sistem hybrid learning, yaitu bagaimana memadukan sistem pembelajaran tatap muka dan tatap maya secara bersamaan. Sistem ini saya lakukan untuk menjangkau sebagian mahasiswa yang tidak memiliki perangkat digital karena keterbatasan ekonomi. Secara teknis, untuk pembelajaran hybrid learning biasanya saya mempersilakan mahasiswa yang tidak memiliki perangkat digital untuk hadir di kelas, sementara mahasiswa yang lain yang memiliki perangkat digital saya persilakan untuk mengikuti pembelajaran dari tempat mereka masing-masing. Dalam proses pembelajaran daring, saya memanfaatkan beberapa platform pembelajaran dan fitur yang disediakan. Untuk aplikasi manajemen kelas, saya biasa menggunakan Google Classroom untuk memberikan materi dan tugas-tugas. Sedangkan untuk pembelajaran daring, saya sering menggunakan Zoom Meeting. Selain itu, saya juga sesekali mengajak mahasiswa memberikan pendapat melalui Mentimeter dan juga Jamboard untuk meningkatkan kreativitas dan antusiasme belajar mahasiswa. Sedangkan untuk metode pembelajaran tatap muka di kelas, seperti yang tertuang dalam RPS mata kuliah ini, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan penugasan. Kemudian untuk media lainnya, biasanya dalam materi PowerPoint saya menyisipkan konten video, clipping berita, dan juga potongan narasi yang saya gunakan sebagai contoh-contoh studi kasus. Khusus untuk presentasi mahasiswa seperti yang sudah saya jelaskan pada materi pembelajaran, setelah mahasiswa melakukan presentasi kelompok, saya meminta kelompok mahasiswa untuk menyusun kembali presentasi mereka dalam bentuk makalah dan dikumpulkan. Kemudian biasanya strategi yang saya lakukan untuk mengatasi tingkat kejenuhan selama pembelajaran daring yaitu saya menerapkan metode mikro SKS, di mana kira-kira setiap sekitar 10 menit pembelajaran saya memberikan pertanyaan evaluasi agar mahasiswa dapat memperoleh beberapa informasi yang utuh yang kiranya akan lebih memudahkan mereka dalam mengingat materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu sistem penilaian. Sesuai dengan RPS, bobot penilaian terbesar yaitu 50% diambil dari kemampuan kognitif dan afektif mahasiswa dari rubrik penilaian setiap pertemuan, baik itu kuis atau tugas yang mereka kerjakan dari rumah. Sedangkan sisanya adalah penilaian ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 25%, dan absensi serta kedisiplinan sebesar 10%. Pengumpulan nilai dan perhitungan presentasi nilai saya lakukan pada tabel Microsoft Excel dengan rumusan yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk metode pembelajaran daring, soal-soal tugas, UTS, dan UAS saya berikan melalui Google Form. Sedangkan mahasiswa yang tidak memiliki perangkat digital, saya persilakan untuk melakukan ujian menggunakan kertas kerja. Demikian penjelasan tentang mata kuliah pendidikan Pancasila yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan salah satu contoh rekaman pembelajaran daring secara sinkronos pada pertemuan ke-13 dengan topik materi Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Baik, selamat pagi untuk kita semua, mahasiswa sekalian. Pagi, Bapak. Baik, pada saat pagi menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita. Nah, perhatikan, hari ini akan ada satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Ini merupakan respon dari bagaimana kita sudah mempelajari ya pengamalan sila Pancasila secara khusus dari sila 1 sampai sila kelima yang sudah dipaparkan ya dan sudah dipresentasikan oleh Anda semua. Karena tugas-tugas itu Anda sendiri yang menggali, mencari, dan menyusunnya dalam sebuah bentuk laporan presentasi. Dan hari ini kita akan melihat ya, kita akan melihat kembali apa yang mau kita hubungkan ya dengan sila Pancasila yang akan kita bahas bersama. Ya, apakah slide-nya sudah bisa terbaca, terlihat di layar kita? Sudah, Pak. Sudah, ya, baik. Hari ini kita mau belajar tentang nilai-nilai etika Pancasila. Ya. Kita sudah sering kali mendengar yang namanya
istilah etika ya. Etika bicara soal nilai ya. Nilai sopan santun ya, estetika ya, kemudian norma ya. Nah, saya pikir kata etika itu bukanlah sesuatu yang asing bagi kalian ya, sudah sering kita dengar. Nah, tetapi bagaimana kita melihat hubungan antara Pancasila dan juga sistem etika. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang Pancasila dan sistem etika, ya, saya mau mengajak kita untuk menyaksikan beberapa tayangan video. Ya, kiranya tayangan video ini boleh memberikan satu gambaran bagi kita tentang yang namanya etika. Ya, oke, perhatikan di sini ada garis tengah ya, ada garis tengah warnanya apa? Merah, Pak. Merah. Oke. Saya mau kelompokkan yang di sebelah kanan itu adalah human atau manusia ya. Sedangkan yang di sebelah sini saya kelompokkan inilah hewan-hewan. Nah, mari kita lihat. Kita lihat beberapa contoh yang saya pikir menarik ya. Kita jadikan sebagai sebuah pelajaran berharga. Mari kita lihat yang pertama. Semoga bisa dilihat. Suaranya terdengar atau tidak? Siapa Suaranya namanya, terdengar Dek? atau tidak? Kedengar, Pak. Oke, bagus ya. Perhatikan video pertama ya, yang ini, yang sebelah kiri. Siapa? Rumah. Naik mobil tadi. Naik mobil tadi. Gak mau dia terus? kalau mobil putih kamu tunjukkan mobil Mana? Kayak mobil hitam. Kan baca putih Avanza. Nanti ini lah. Ini ya. Ah, ini akannya ini. Diturunkan. Makanya deh. Minum. Oke, saya mau kasih sedikit penjelasan ya. Pokoknya singkat cerita, kesimpulan dari video ini adalah orang tua yang hanya gara-gara mengalami masalah keluarga, begitu mudahnya meninggalkan anaknya seorang diri di tengah jalan, di pinggir jalan dan diterlantarkan begitu saja. Oke, sekarang kita lihat video yang kedua. Orang OPTD malah buang sampah sembarangan. Orang OPTD loh yang buang sampah itu. Masa buang sampah ke sungai? Jangan ke sungai dong Pak buang sampahnya. Karena kan sungai itu kan bukan tempat sampah gitu loh. Kan Bapak orang OPTD. Di Pasar Maja kan ada tempat sampah juga kan. Iya jangan begitu. Ini sampah kan sungai loh, bukan tempat sampah. Ceritanya petugas kebersihan ya, yang secara resmi ditugaskan digaji oleh pemerintah, yang seharusnya membuang sampah pada tempatnya, tetapi justru melakukan tindakan membuang sampah di sungai dan mencemari, tentu saja mencemari sungai tersebut. Perhatikan video yang ketiga. Ya. Video ketiga ini memperlihatkan watak dan perilaku seorang mahasiswa yang ketika mencoba ditertibkan oleh petugas tetapi justru balik melawan dan mengeluarkan kata-kata yang silakan bisa dinilai sendiri oleh kalian ya. Nah, sekarang kita lihat apa kira-kira yang dilakukan ya oleh yang namanya hewan atau bukan manusia ya. Kita lihat beberapa contoh video berikut ya. Ini sepertinya hewan ini ya, seperti hewan berang-berang ya, kalau tidak salah ini hewan berang-berang. Coba jalan ketika menyeberang dan lihat apa yang mereka lakukan. Ya. Sekarang perhatikan video yang kedua.
Itu kira-kira hewan apa itu? Angsa, Hewan Pak. apa? Angsa, Pak. Angsa, Pak. Hewan ya, angsa. Angsa, Dia Pak. ngapain angsanya ini? Angsanya ngapain? Membersihkan angkat-angkat sampah. Dia membersihkan kolam ya dari sampah ya. Oke, sekarang perhatikan video yang ketiga. Ini sudah Pak. Perhatikan. Perhatikan caranya melindungi anak-anaknya menyeberang. Ya, ada sedikit campur tangan manusia di situ. Tapi Anda perhatikan ya, perhatikan saja nilai-nilai apa yang disebutkan. Ketika anak-anaknya berdiam, ya, induknya tidak meninggalkan, tapi berusaha untuk selalu bersama-sama. Dari gambar itu, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Silakan 1-2 pendapat. Yang saya tangkap, hewan kadang bisa lebih bermoral dan beretika, Pak, daripada manusia sendiri. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari video ini adalah memperlihatkan bagaimana bergesernya nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri ya. Padahal kata manusia itu kan berasal dari kata human ya, bagaimana berperilaku selayaknya seorang manusia. Tetapi semakin hari kita melihat pergeseran nilai-nilai moral dan juga etika yang begitu nampak ya dalam kehidupan masyarakat. Nah, meskipun demikian, juga tentu saja banyak ya orang-orang yang masih mempertahankan nilai-nilai etika dalam kehidupan mereka. Ini hanya beberapa contoh saja yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan bersosial itu kita mudah sekali menjumpai yang namanya pergeseran atau lunturnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, pernahkah Anda mendengar tentang kata etika? Ya, perhatikan, ya. Kalau kita lihat ya secara etimologi bahasa, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani ya. Mari kita dalami terlebih dahulu makna dari kata etika ya. Berasal dari kata ethos ya, yang artinya tempat tinggal yang biasa. Nah, perhatikan kenapa artinya itu tempat tinggal yang biasa. Perhatikan, saya mencari tahu mengapa arti kata ethos atau kata etika dari bahasa aslinya, bahasa Yunani itu memiliki arti tempat tinggal yang biasa. Nah, ternyata kata biasa ini menunjukkan perilaku manusia yang sudah selazimnya, yang sudah biasa dilakukan. Ya, manusia itu terkenal dengan nilai-nilai kehidupan moral dan etika, punya malu, punya rasa. Ya, jadi kalau dikatakan tempat tinggal yang biasa ini berarti berbicara kepada perilaku manusia yang biasa pada umumnya. Dalam tanda kutip kita katakan normal, ya, normal. Nah, ini satu pengertian yang dalam ketika kita bandingkan dengan situasi yang saat ini sedang terjadi di seluruh belahan dunia. Ya, nggak usah jauh-jauh di luar Indonesia, di dalam negeri kita saja, atau tidak usah jauh secara nasional. Kita lihat saja di daerah kita di Jayapura. Mudah kita menemukan orang membuang sampah sembarangan. Seorang ayah meninggalkan anaknya begitu saja ya, tanpa diurus ya. Ibu dengan tega ya, melukai anaknya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menunjukkan bahwa manusia itu sudah meninggalkan yang namanya kenormalan mereka sebagai manusia. Kenormalan ini atau yang biasa ini ditinggalkan dan menjadi yang namanya abnormal. Nah, abnormal inilah yang kita lihat itu sebagai suatu bentuk perilaku-perilaku menyimpang. Atau artinya mereka, orang-orang tertentu ya, yang sebenarnya menyadari bahwa dia sebagai manusia harusnya melakukan yang namanya melaksanakan atau mewujudkan yang namanya perilaku beretika, tetapi justru dia memilih untuk meninggalkan budaya normal itu dan melakukan yang namanya budaya abnormal atau tradisi yang tidak normal. Nah, itulah sebabnya ya
kata etos ini sebenarnya sederhana. Manusia selayaknya. Menjadi manusia selayaknya. Ya. Manusia selayaknya itu seperti apa? Ya tentu saja manusia yang punya etika. Karena ketika seorang manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, itu sudah diperlengkapi dengan yang namanya pikiran, akhlak, nilai, ya, naluri dalam diri, hati nurani, dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang itu meninggalkan yang namanya etika atau etos itu, yang dikatakan tempat tinggalnya yang biasa, dan pergi mencari satu tempat tinggal baru yang bukan tempat tinggalnya, dan melakukan perilaku yang bukan merupakan perilakunya, maka dikatakan dia tidak beretika. Ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Menarik ya, saya pikir ini cukup menarik kita bahas ya. Nah, secara etimologis ya, perhatikan, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang layak yang biasa dilakukan oleh manusia, lumrah dilakukan oleh manusia. Peradaban manusia itu menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki nilai-nilai etika dalam dirinya. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang beretika, mana yang tidak beretika. Mana yang memalukan, mana yang terhormat. Mana yang tampaknya aneh ya, dan mana yang tampaknya biasa. Nah, tetapi pada dasarnya kecenderungan kehidupan manusia itu kita tidak bisa pungkiri bahwa ada juga yang sengaja karena kepentingan pribadi, karena memang punya niat-niat tertentu demi kepentingan pribadi, menghalalkan segala cara yang tidak normal tersebut sehingga dilakukan dan terjadi yang namanya penyimpangan atau pelanggaran etika. Nah, etika ini punya konsekuensi yang berat ya dalam kehidupan sosial. Karena apa? Karena ini bicara soal nilai, perasaan ya. Syukur-syukur kalau yang disakiti itu hanya sekedar perasaan. Tapi kalau seandainya korban jiwa melayang hanya gara-gara persoalan masalah etika, nah saya pikir itu dampak yang luar biasa. Nah, perhatikan ya, pada umumnya ya, etika dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia ya. Jadi ini punya kaitan dengan filsafat Pancasila ya. Bagaimana seseorang itu bisa menentukan perkara-perkara baik dalam dirinya dan juga perkara-perkara buruk dalam dirinya. Dan itu sangat berkaitan dengan yang namanya behavior atau perilaku manusia ya. Etika selalu terkait dengan masalah nilai. Sekali lagi, etika ini selalu terkait dengan masalah nilai. Nilai apa? Nilai ujian, bukan ya? Tentu bukan ya. Nilai-nilai norma. Ya, nilai-nilai moral ya, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Nah, jadi ada dua oposisi ya, baik dan buruk selalu ada pada dua oposisi, sehingga kalau kita di tengah-tengah itu ya kadang-kala dikatakan sebagai orang yang pelin-pelan ya, orang bermuka dua ini kalau kita berada di tengah-tengah ya. Nilai sebagai standar, ini nilai yang tadi, nilai etika ini dikatakan sebagai standar fundamental, ya, mendasar, penting, diterapkan seseorang dalam pergaulannya, ya, dengan orang lain, sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan etis atau tidak. Nah, sekali lagi, ketika seseorang ini menerapkan, seseorang menerapkan nilai dalam kehidupannya, dalam hubungannya atau relasinya dengan orang lain dalam sebuah pergaulan ya, maka perilaku itu ya nanti akan mendapatkan sebuah penilaian etis atau tidak etis ya. Baik atau tidak baik. Yang dia lakukan ini benar atau salah dan seterusnya. Nah, jadi etika ini memberikan gambaran kepada kita tentang dua hal. Sesuatu yang kita anggap sebagai kelayakan dan sesuatu yang kita anggap sebagai ketidaklayakan, ya, ketidaklayakan. Dan itu tentu saja berhubungan dengan yang namanya perilaku manusia. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Mengapa etika itu sangat ditekankan dalam kehidupan kita? Ya, karena kita sudah melihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan kita dewasa ini, ya, bahwa masyarakat ya pada umumnya ya sudah tidak begitu memperhatikan yang namanya etika. Kita bisa bandingkan ya zaman dulu dan zaman sekarang ya. Zaman dulu penghormatan kepada guru itu begitu luar biasa. Kalau Bapak
jalan ya, waktu SD, SMP itu kalau jalan kita mau lewat depan guru itu kita rasa sungkannya luar biasa ya. Bukan takut tapi kita rasa sungkan. Kita rasa sungkan karena begitu menghormati guru. Kalau perlu itu saya putar ya, saya putar jauh ya. Saya mutarnya itu jauh, kalau bisa jangan lewat depan guru. Tapi zaman sekarang kita melihat anak-anak sekolah zaman sekarang itu sepertinya bergaul bebas, menganggap guru itu seperti teman biasa ya. Begitu mudahnya mereka. Nah, saya bukan bicara soal interaksi yang dekat ya, yang akrab antara guru dan, tetapi saya melihat ada nilai-nilai penghormatan yang mulai bergeser atau mulai luntur di sana ya. Oke, sekarang kita akan mendalami yang namanya etika itu sendiri. Kita lihat aliran-aliran etika. Nah, kalau kita bicara etika ini kan banyak ya. Etika itu banyak sekali alirannya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali kategorinya, dan kita perlu memisah-misahkan dan juga melihat aliran-aliran etika itu sendiri di dalam beberapa cabang ilmu. Nah, aliran orientasi watak nilai dan beberapa keterangan yang mendukung aliran etika tersebut. Secara umum ya, etika yang kita kenal ya dalam kehidupan manusia ya, itu ada tiga model ya aliran etika. Yang pertama kita sebut sebagai etika keutamaan. Orientasinya seperti apa? Orientasinya itu berkutat antara masalah keutamaan atau kebijakan ya. Contohnya watak-watak nilai yang ada di dalam etika keutamaan itu bicara soal keharusan untuk disiplin, keharusan untuk jujur, belas kasihan, ya, murah hati, dan seterusnya. Banyak nilai-nilai tentang bagaimana seseorang manusia itu dikatakan kind atau baik. Ya. Nah, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Nah, etika keutamaan ini seringkali kita temukan dalam ajaran-ajaran agama ya. Dalam kehidupan kita setiap hari kita seringkali membaca kitab suci, di sana banyak sekali ajaran ya atau pesan-pesan nasihat-nasihat tentang nilai-nilai ini. Nah, itu kita temukan dalam agama kita masing-masing. Sehingga dia dikatakan sebagai etika keutamaan. Sesuatu yang wajib ya, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bukan karena ada satu perintah bahwa nanti kalau kita melakukan pelanggaran terhadap hukum agama nanti kita menjadi berdosa. Sebenarnya bukan itu ya. Tetapi bagaimana kita digiring untuk menjadi manusia ciptaan Tuhan yang layak sebagai seorang manusia. Nah, itu ya. Nah, saya perlu jelaskan juga di sini. Kemudian perhatikan ada aliran etika yang namanya teleologis. Nah, bukan teologis ya, ini teleologis namanya. Nah, teleologis ini dipercaya oleh orang-orang atau umat manusia, dia memiliki orientasi terkait dengan konsekuensi atau akibat. Nah, jadi teleologis ini suatu bentuk pemikiran yang ada dalam diri seseorang yang akan berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu nanti akan berdampak pada konsekuensi atau akibat. Saya kalau melakukan ini nanti dampaknya seperti apa? Saya kalau melakukan ini nanti dampaknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Jadi ada satu kesempatan bagi dirinya untuk berpikir dalam diri, untuk menentukan pilihan beretika mana yang harus dia lakukan. Nah, watak nilainya itu dia berorientasi atau dia mengacu kepada yang dikatakan kebenaran atau kesalahan, didasarkan pada tujuan akhir. Nah, jadi sesuatu yang benar nanti berakibat apa pada tujuan akhir. Sesuatu yang kalau salah dilakukan berakibat apa pada tujuan akhir. Itu watak nilainya. Jadi bukan soal saya akan dipandang sebelah mata oleh agama, ya, saya akan dipandang sebelah mata oleh manusia lain, tidak. Tetapi yang dituju di sana adalah tujuan akhir, konsekuensi yang tadi. Ya. Nah, perhatikan aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil, ya. Semua kejadian terarah pada suatu tujuan. Ya. Contohnya seperti eudaimonisme, ya, hedonisme, ya, utilitarianisme. Nah, ini adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan ya tentang filsafat ya, yang orientasinya itu adalah pada perhatikan filsafat, ya, filsafat modern. Mengapa dikatakan filsafat modern?
Karena orientasi tadi dikatakan kepada konsekuensi atau akibat. Jadi seseorang itu berpikir terlebih dahulu lalu dia melakukan sesuatu ya. Jadi aliran-aliran seperti hedonisme dan utilitarianisme ini adalah aliran-aliran ya kepercayaan beberapa kelompok manusia ya yang berkata bahwa saya akan menjadi baik dan orang-orang yang ada di sekeliling saya akan menjadi baik tergantung dari apa yang saya lakukan. Ya, jadi saya punya tugas yang penting sekali. Saya punya tugas utama sebagai diri saya sebagai manusia bahwa apa yang saya lakukan itu pasti akan berdampak pada diri saya dan juga bagi orang lain. Nah, itu teologis ya. Semoga Anda bisa mengerti ya. Kemudian perhatikan yang terakhir adalah deontologis. Nah, ini adalah satu aliran etika. Dia punya orientasi itu adalah suatu kewajiban atau keharusan. Ya, jadi ada kesadaran dalam diri bahwa itu harus dilakukan. Itu sudah wajib dilakukan. Kalau saya tidak melakukan ini rasanya tidak bisa. Itu sudah jadi suatu kewajiban. Ya, bisa saja merupakan bentuk nasihat ya dari nenek moyang kita ya atau adat istiadat dalam sebuah suku. Jadi itu suatu keharusan, kewajiban. Nah, di sini watak nilainya adalah kelayakan, kepatutan, kepantasan ya. Jadi penilaian kewajiban dan keharusan ini bisa saja bersumber dari luar atau dari dalam. Dari dalam adalah diri kita sendiri dan dari luar itu adalah orang lain yang menilai. Nah, perhatikan. Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant ya. Immanuel Kant ini bicara tentang suku-suku bangsa yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris ya. Perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Nah, perhatikan. Deontologis ini mengajarkan seseorang bahwa dia melakukan suatu bentuk perilaku yang beretika. Karena itu adalah suatu kesadaran dalam dirinya. Wajib saya lakukan. Keharusan ya. Bahwa kalau saya tidak melakukan itu, saya merasa diri tidak layak. Saya merasa diri tidak patut ya, tidak patut menjadi seorang manusia. Kepantasan ya. Saya tidak pantas dikatakan sebagai manusia. Nah, jadi deontologis ini merupakan kesadaran pribadi yang muncul dari dalam diri kita. Kemudian pertanyaannya, aliran etika mana yang perlu kita ikuti, yang perlu kita jadikan sebagai pedoman? Tentu saja bukan salah satu ya, tetapi semua aliran etika keutamaan ini perlu kita lihat orientasi dan watak-watak nilainya masing-masing. Dan perlu kita ambil beberapa remah-remah yang positif daripadanya, sehingga itu kita jadikan sebagai pedoman dalam kita melaksanakan seluruh perilaku kita sebagai manusia yang beretika. Nah, jadi etika keutamaan ya, teologis dan deontologis ini semuanya itu dirangkum menjadi satu kesimpulan dan itu dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan yang namanya Pancasila. Karena Pancasila itu kan tidak berdiri sendiri. Pancasila itu selalu berusaha untuk mencari hal-hal baik dari segala sumber. Ya. Nah, itu sesuatu yang perlu kita pahami bahwa Pancasila itu tidak pernah menutup diri. Pancasila itu selalu terbuka untuk melihat hal-hal baik apa yang bisa dijadikan sebagai penambah nilai ya dalam tubuh Pancasila itu sendiri. Ya. Nah, perhatikan. Minggu lalu ya, kita sudah, bukan minggu lalu, hari Rabu kemarin ya, kita sudah selesaikan sila Pancasila, yaitu sila kelima ya. Sila 1 sampai sila kelima itu kita sudah jabarkan dalam suatu bentuk pengamalan ya. Kita sebut sebagai pengamalan karena di dalamnya itu ada nilai-nilai yang sangat besar. Bagaimana seandainya ya etika Pancasila itu kita jadikan sebagai satu kesatuan. Kata etika dan juga Pancasila ini kita gabungkan sehingga menjadi satu kesatuan. Sehingga dapat diberikan satu arti, akan ada muncul sebuah makna atau arti tertentu yang kita lihat. Ya. Etika Pancasila adalah cabang filsafat
yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sekali lagi, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Bahwa ternyata dalam sila Pancasila itu juga terkandung yang kita sebut sebagai nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika yang kemudian kita pahami sebagai etika Pancasila. Etika versi Pancasila kita. Nah, apa kira-kira kandungan nilai yang kalau kita simpulkan di dalam 5 sila yang sudah kita pelajari? Terdapat 5 dasar nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya itu ada nilai etika spiritual. Bagaimana seseorang manusia itu melakukan tugasnya sebagai seorang warga negara atau umat yang beragama. Seorang ciptaan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana sikap saya kepada Tuhan yang saya sembah dan muliakan? Dan bagaimana merespon perintah Tuhan dalam ajaran agama saya terhadap sesama saya manusia? Nah, itu adalah nilai yang terkandung dalam nilai spiritual. Kemudian, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradungan nilai etika humanis di sana. Jadi kita panjang lebar bicara soal manusia yang adil dan beradab. Itu di dalamnya itu ada sebuah nilai yang kita sebut sebagai nilai-nilai humanis. Human, manusia, nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang bagaimana? Kemanusiaan yang tadi itu yang memberikan contoh-contoh buruk tentu tidak. Humanis yang normal, saya katakan normal. Meskipun kata normal ini kan relatif sekali ya. Kalau kita katakan normal itu normal seperti apa? Bahwasanya setiap manusia itu punya perilaku, tabiat yang begitu berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi normal di sini kita maksudkan adalah oposisi yang tadi yang ada di kiri, yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Kita maksudkan adalah yang baik itu, Kemudian yang ketiga, nilai solidaritas, Persatuan Indonesia. Oh, ternyata penjabaran sila Persatuan Indonesia yang isinya tentang budaya gotong royong, budaya kerjasama, budaya kesatuan, budaya kekuatan bersama, itu isinya tentang nilai etika solidaritas. Solidaritas ini sudah jarang kita temukan, Kita sudah sering membahasnya dalam beberapa pertemuan. Bagaimana nilai-nilai solidaritas di zaman sekarang ini sudah mulai luntur. Nah, itu persoalannya. Kemudian, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meskipun orientasinya itu kepada struktur pemerintahan, bagaimana kita melakukan demokrasi, tapi ternyata di dalamnya itu ada nilai etika yang kita sebut sebagai penghargaan akan orang lain atau penghargaan terhadap orang lain. Benarkah sampai saat ini manusia itu masih melakukan yang namanya penghargaan akan orang lain? Kita sudah menemukan juga banyak kasus-kasus di dalam kehidupan kita sehari-hari, Banyak tayangan-tayangan, video-video di media sosial yang menunjukkan bahwa nilai penghargaan akan orang lain itu sudah mulai luntur. Banyak, Contohnya Anda lihat di YouTube saja, klik di kolom searching, tak beretika, manusia tidak beretika. Nah, ketika kita tulis begitu, banyak sekali video-video yang muncul, entah itu video amatir, video yang sudah dikemas dalam bentuk berita dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa manusia zaman sekarang itu sudah tidak begitu mau mempedulikan atau menghargai orang lain. Nah, ini nilai yang keempat yang kita lihat dari etika Pancasila. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ini kan kita sudah lihat orientasi kata adil itu lebih kepada bagaimana kita memberikan satu bentuk keadilan kepada orang lain.
Keadilan yang dimaksudkan ya di sila kelima, etika yang berbicara tentang sila kelima itu adalah nilai kepedulian. Nah, ternyata di dalam nilai atau etika kepedulian itu sudah terkandung yang namanya bagaimana kita adil, ya. Bagaimana kita berempati kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya pertolongan secara finansial ya, bahkan mungkin dalam bentuk wujud kasih sayang, ya. Dalam wujud pesan-pesan moral yang bisa kita bagikan ya. Dan itulah yang kita lihat maknanya sebagai suatu kepedulian. Perhatikan mahasiswa sekalian, Anda sebagai mahasiswa ya, perhatikan. Anda harus justru menunjukkan respon bagaimana kita telah mempelajari yang namanya etika Pancasila dan mewujudkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Anda layak dikatakan sebagai seorang mahasiswa. Karena mahasiswa itu pada dasarnya ya dikategorikan sebagai anak-anak muda yang mendapat bekal lebih ya. Saya katakan mendapat bekal lebih karena mereka masuk pada bangku perguruan tinggi, bangku kuliah ya. Dan di sana diajarkan banyak sekali, bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi nilai-nilai moral dan etika yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia kampus ya, seorang mahasiswa itu akan mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga terkait dengan nilai-nilai etika. Seorang mahasiswa itu akan lebih punya pengalaman bagaimana menghadapi manusia-manusia lain, orang-orang lain yang dia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi sekali lagi saya berikan dorongan kepada kita, tolong kalian perhatikan etika Pancasila, ya, etika Pancasila yang di dalamnya termuat 5 nilai. Ya, 5 nilai yang harus kita pahami secara menyeluruh. Ya. Dan kita perhatikan urgensi Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Apa sih urgensi yang saat ini menjadi ukuran bahwa sistem etika itu harus dan wajib kita implementasikan di dalam kehidupan kita? Nah, perhatikan. Ini adalah masalah darurat yang sudah sering dihadapi ya. Bahkan bukan masalah yang asing dalam kehidupan kita. Kasus-kasus berat ya, kasus ringan sampai kasus berat terkait dengan korupsi, terorisme, ya, pelanggaran HAM, ya, kesenjangan sosial, ketidakadilan hukum, kurangnya kesadaran membayar pajak. Ini merupakan contoh dari materi yang pernah saya berikan ya, Pancasila dan siapa yang masih ingat? Pancasila dan permasalahan bangsa. Kalian masih hadir? Masih ada ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Perhatikan jadi. Diam-diam jadi. Jangan sampai sudah tidur ya. Oke, ini adalah materi yang pernah Bapak berikan, Pancasila dan permasalahan bangsa. Nah, inilah urgensi sistem etika yang harus kita perhatikan saat ini, karena kita sudah diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu perlu mendapatkan perhatian. Ya. Nah, apa kira-kira solusi yang paling baik, paling ideal yang bisa kita gunakan di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berat-berat tadi itu? Kalau kita lihat dasarnya, masalah korupsi, ini bicara soal apa? Soal etika. Seorang yang tidak memiliki etika, mudah saja dia mencuri, mengambil yang bukan haknya, ya. Tidak merasa bersalah. Itu kan tadi ya, ada perasaan konsekuensi bahwa kalau saya mencuri ini dampaknya bagi masyarakat apa? Dia tidak memikirkan persoalan itu. Kemudian masalah terorisme, perhatikan. Ini berangkat dari paham-paham radikal tertentu yang mau mencoba membela ya kepercayaannya, doktrin itu yang dia miliki. Dia tidak mau Kalau pergi hanya buat 30.000 cukup bikin apa itu Anda? Apa? Tolong di-mute ke yang belum di-mute mic-nya. itu kelihatan sekali itu ya. Yang ribut itu tampaknya tidak
tidak sedang konsentrasi ya, tidak sedang konsentrasi pada perkuliahan itu kelihatan sekarang. Sorry, yang ini ya, masih yang ini, perhatikan. Masalah terorisme kembali tadi, ini persoalan etika dalam kaitannya dengan etika keutamaan yang pertama tadi. Dia salah menangkap nilai-nilai etika yang terkandung dalam ajaran agama. Nah, saya sekali lagi saya tidak mau menyebutkan ini agama apa, kepercayaan apa, tidak. Tapi orang yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, meneror, mengancam, itu saya katakan mereka adalah orang-orang yang tidak normal tadi itu ya. Tidak beretika. Pelanggaran HAM, apalagi ini kasus berat juga. Hak asasi orang dirampas, hak asasi, hak dasar dirampas, diambil ya. Tentu saja pelakunya adalah orang yang tidak beretika. Kesenjangan sosial ya, kesenjangan sosial kita lihat di mana-mana. Ada masyarakat ya, kelompok masyarakat yang berjibaku dengan persoalan kemiskinan mereka. Berjibaku dengan persoalan akhlak. Ya, anak-anak yang kurang ajar. Anak-anak yang tidak tahu diri ya, anak-anak yang melawan orang tuanya. Bahkan kehidupan anak-anak muda yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial ini mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya apa? Apakah yang salah masyarakatnya? Ataukah yang salah pemerintahnya? Kita tentu tidak bisa langsung memberikan penilaian seperti itu. Pasti ada sebuah akar ya. Akar masalah. Dan akar ini ya biasanya kalau ditelusuri lebih jauh, itu berangkat dari persoalan etika. Etika siapa? Bisa saja etika seorang penguasa, etika seorang pemimpin daerah, atau bahkan etika masyarakatnya sendiri yang mungkin malas-malasan dan tidak mau bekerja. Ya. Ketidakadilan hukum, ya, ini ya yang kita bahas beberapa waktu lalu dalam sila ke-5 Pancasila. Ya. Bagaimana hukum itu bisa dibeli, ya, keadilan itu bisa dibeli. Kembali masalah etika. Etika siapa? Tentu saja etika orang-orang yang seharusnya menjalankan perannya sebagai orang-orang yang adil, yang memutuskan keputusan yang adil, tapi tidak melakukannya. Justru tidak melakukannya. Yang terakhir, kesadaran membayar, kurangnya kesadaran membayar pajak. Ini adalah contoh-contoh dari perilaku-perilaku menyimpang, ya, perilaku menyimpang, melanggar, ya, yang berangkat dari persoalan tidak dilakukannya sistem etika yang baik dalam kehidupan mereka. Sistem etika ini tidak berjalan di dalam suatu pola kehidupan masyarakat atau individu tertentu. Kira-kira apa solusi terbaik yang bisa kita jadikan sebagai pemecah masalah dari persoalan-persoalan yang tadi kita sudah hadapi? Nah, penerapan etika Pancasila ya sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita sudah belajar yang namanya filsafat ya. Pancasila. Filsafat Pancasila ini mendorong seorang manusia khususnya, seorang warga negara khususnya, untuk dapat memikirkan secara kritis apa yang layak, apa yang harus dia lakukan, ya, apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia ucapkan sebagai seorang manusia, sebagai seorang masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Anda sebagai seorang mahasiswa. Filsafat Pancasila ini mendorong kita juga pada akhirnya untuk melihat etika ini sebagai suatu hal yang sangat-sangat fundamental yang harus kita sadari, kita miliki, kita pahami, dan tentunya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika etika Pancasila ya yang sudah kita pelajari nilai-nilai tadi, itu kita jadikan sebagai tuntunan. Perhatikan, tuntunan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka persoalan-persoalan yang ini tentu saja akan mulai teratasi meskipun tidak langsung ya dan tidak menyeluruh. Satu persatu pasti akan teratasi ketika kita membenahi yang namanya sistem etika di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Karena kita lihat ini dasarnya adalah manusia
tidak memiliki etika. Orang-orang tertentu tidak memiliki etika. Bisa saja dia paham tentang etika. Ya, etika. Tetapi masalahnya etika itu hanya ada, ya. Etika itu hanya ada dalam pikirannya saja. Perhatikan. Hanya ada dalam pikiran tapi tidak dilakukan. Banyak sekali oknum-oknum yang kita sudah lihat. Mereka itu orang-orang pintar, ya, orang-orang terpelajar, orang-orang yang mampu, orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi ternyata pemahaman tentang etika, nilai-nilai itu hanya ada di dia punya otak saja, ya, di sini otaknya, di kepala. Disimpan saja di sini, tapi tidak mau dilakukan. Nah, itu ibaratnya ada pepatah mengatakan kalau kita hanya percaya tapi kita tidak melakukan, maka kepercayaan kita itu menjadi sia-sia. Nah, menarik ya. Nah, alasan munculnya, ya, perhatikan. Nah, sorry ini Bapak tidak bisa baca nih. Sebentar ya. Oke. Nah, alasan munculnya Pancasila sebagai sistem etika, ya. Mengapa Pancasila itu pada akhirnya, ya, Pancasila itu pada akhirnya didesak, ya, untuk bagaimana merumuskan yang namanya sistem etika. Dan sistem etika itu adalah sesuatu wawasan kebangsaan yang harus tampil, harus muncul di dalam kita mempelajari Pancasila. Mengapa? Perhatikan. Persoalan dekadensi moral itu berdampak pada masalah korupsi yang merajalela. Korupsi yang merajalela itu akan berdampak pada kurangnya kontribusi di dalam pembangunan. Terjadi, ya, anggaran-anggaran, ya, yang seharusnya sudah diperuntukkan bagi pembangunan itu menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang. Akhirnya masyarakat kecewa, masyarakat sakit hati, ya, dan akhirnya masyarakat mulai melakukan yang namanya tindakan-tindakan anarkis, ya, tindakan-tindakan kriminal, dan mulai melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ketika pelanggaran hak-hak asasi manusia itu dilakukan secara terang-terangan, ya, Iya, hanya termuka, Cong. Lijang apa? Lijang itu. Dia tahu banyak responnya baik. Baik, memang ganteng kan? Tolong di mute ke mic-nya. Siapa ya itu? Nah, ya. Biasa kedengaran ya, mereka punya diskusi. Saya tidak tahu ini mahasiswa sebenarnya hanya sekedar nyalakan Zoom lalu ngobrol asik dengan teman atau bagaimana ya. Saya berharap kalian meskipun iya ada yang seperti, tapi ada juga ya satu dua ya yang tolong serius menyimak perkuliahan karena ini demi kebaikan dan kepentingan kalian sendiri ya. Nah, perhatikan mahasiswa sekalian. Ini Bapak kan lagi di ruang kerja ini ya. Bapak lagi di ruang kerja. Ini di depan kampus ya. Di depan kampus ini sedang terjadi perkelahian ini. Saya lagi lihat ini. Kalau saya putar kamera ke sana kayaknya nggak akan kelihatan. Pertengkaran yang terjadi itu antar anak-anak SMP sendiri. Mereka baku pukul di depan jalan. Kelihatan ya. Nah, Di daerah mana itu, Pak? Bapak kan di kampus Otto Gessler ya. Di kampus Otto Gessler. Nah, perhatikan. Ini ada sesuatu yang aneh ya. Ini langsung ya, ini cerita nyata ya di depan kita semua ya. Jadi pertengkaran antara anak-anak SMP terjadi ya. Kemudian di kiri kanan itu ada orang dewasa, ada mahasiswa ya. Bahkan di situ saya lihat kayaknya ada guru-guru juga yang tidak mau melerai, yang tidak mau memisahkan ya. Hanya dinonton begitu saja. Ini etika, ini bicara soal etika ya. Saya sampaikan ini karena ini depan mata kita sendiri ya, yang menyaksikan saya dan saya ceritakan kepada kalian. Kita perhatikan nilai-nilai ini memang nilai-nilai etika itu sudah semakin
tergerus, ya, luntur, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya masalah apa yang terjadi, cuma kalau menurut saya, ketika kita melihat anak-anak SMP yang berseragam itu bertengkar, saling baku pukul, baku hantam, harusnya tugas kita ya sebagai orang-orang yang sudah dewasa ya, harusnya kita melerai. Harusnya kita memisahkan ya, bahkan kita ajak duduk baik-baik ya, dan kita tanyakan masalah apa yang terjadi ya. Kalau perlu kita damaikan mereka ya, supaya tidak terjadi pertengkaran selanjutnya. Biasanya kan anak-anak muda itu kalau sudah tawuran itu kan saling balas-membalas ya kan. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini hanya selingan sedikit. Selingan yang live ya. Oke. Nah, jadi perhatikan ini tangga-tangga masalah ini ya, tangga-tangga masalah. Moral ini kan bicara soal etika ya. Dekadensi moral ini artinya perilaku etika manusia itu sudah mulai hilang, sudah luntur ya. Akhirnya mulai perilaku korupsi, kerugian negara berakibat pada kurangnya kontribusi dalam pembangunan, habis uang ya, sudah tidak bisa membangun atau membangun tapi dengan kualitas semen yang jelek, akhirnya bangunan itu cepat roboh, cepat rusak, jalannya cepat rusak ya. Dan akhirnya masyarakat mulai mengeluh, kecewa ya, marah-marah. Masyarakat karena sudah susah, miskin, bentuk kekecewaannya adalah mulai melakukan aksi-aksi anarkis ya, melakukan tindakan-tindakan kriminal ya, dan lain sebagainya, dan akhirnya berdampak pada yang namanya kerusakan lingkungan. Nah, perhatikan lingkungan di sini saya bukan hanya bicara soal lingkungan alam ya, bukan hanya pohon ya, sampah, bukan. Kerusakan lingkungan di sini artinya kerusakan habitat manusia itu sendiri. Ekosistem manusia yang normal itu menjadi rusak. Di mana ekosistem manusia yang rusak? Di mana saja, kapan saja bisa terjadi. Ketika ada satu perbuatan ya, yang berangkat dari persoalan tidak dilakukannya sistem etika yang baik dan benar, tidak dilakukannya, tidak diimplementasikannya etika Pancasila, hanya sekedar dimengerti di otak, pintar ya, pintar soal teori, tapi tidak melakukan, maka lihat dampaknya itu akan terjadi yang namanya kerusakan hebat lingkungan, kerusakan sosial, kerusakan ekonomi ya, kerusakan lingkungan budaya, kerusakan lingkungan ya segala macam, keamanan, kerusakan lingkungan alam bahkan ya, dan itu menjadi persoalan yang luar biasa. Nah, saya pikir mudah ya kita bisa memahami kausalitas atau dampak sebab akibat yang muncul hanya gara-gara dari masalah dekadensi moral. Runtuhnya nilai-nilai etika dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang nanti akan berakibat pada rusaknya lingkungan. Lingkungan ini bisa bicara soal bangsa. Dalam konteks yang besar itu bisa bicara soal bangsa. Bisa bicara soal lingkungan kita yang paling kecil ya, kota kita ya, kota Jayapura, provinsi kita ya, Papua, bahkan bisa jadi dalam skala nasional itu negara kita Indonesia ini rusak lingkungannya. Karena apa? Karena manusia-manusianya mengalami yang namanya satu fase ya, fase tidak melakukan sistem etika dan akhirnya berdampak pada perilaku-perilaku menyimpang lainnya, saling berkaitan, saling berhubungan, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ya. Nah, perhatikan ya, ini simbol-simbol yang begitu berharga bagi kita, mulia sekali. Saya selalu ya, Bapak itu tidak pernah berhenti ya, kagum, bangga, terharu dengan yang namanya Pancasila. Kenapa? Karena bagi saya itu ya, selama Bapak sebagai seorang pengajar, mengajar yang namanya nilai-nilai Pancasila itu sepertinya terharu begitu. Bahkan kadang-kadang tuh ingin rasanya menangis. Karena apa? Sepertinya Pancasila ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Aduh, saya tidak bisa bayangkan kalau dari dulu kita yang berbeda-beda ini, kita terus perang ya. Kita di Papua saja ada 250 suku besar. Bayangkan kalau kita tidak bisa saling menerima satu dengan yang lain, pasti perang suku itu akan terus terjadi. Atau bahkan mungkin kita antar daerah ingin memisahkan diri dari Indonesia. Orang Sumatera mau merdeka, orang Kalimantan mau merdeka, orang Sulawesi mau merdeka. Bayangkan apa yang terjadi. Tentu saja kita akan hidup dalam konflik berkepanjangan setiap.
tetapi luar biasa ini. Ya, syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, karena kita dianugerahi satu pemberian, yaitu sistem ideologi yang bisa mengakomodir kehidupan kita yang begitu berbeda dan beragam ini. Mulia sekali, mulia sekali, mulia sekali, mulia sekali, mulia sekali. Di dalam setiap simbol ini terkandung nilai-nilai yang begitu besar yang sudah kita pelajari bersama ya, dalam pengamalan Pancasila yang sudah Anda kerjakan sendiri. Jadi bagaimana, perhatikan ya, keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok, prinsip musyawarah untuk melaksanakan yang namanya mufakat, menonjolkan keutamaan, peduli, dan yang terkandung dalam nilai keadilan. Nilai-nilai ini yang membuat kita bisa hidup rukun sampai saat ini. Kalau tidak ada Pancasila, kita menjadi negara yang gagal. Dari dulu, saya katakan kita pasti sudah gagal. Kalau Pancasila itu tidak ada. Ya. Beberapa pesan terakhir ya, sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan yang dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Itu menjadi langkah pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, memberikan guidance atau penuntun ya, panduan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional ya. Perhatikan. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita mengamalkan yang namanya etika Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya pada langkah yang ketiga, ya, sistem etika itu akan menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Perhatikan. Jadi etika itu akan menjadi dasar analisis, baik itu dalam perumusan undang-undang, ya, dalam memutuskan satu kebijakan, ya. Etika Pancasila itu menjadi dasar analisis yang dibuat oleh negara dalam rangka penyelenggaraan negara itu sendiri. Dan yang keempat, perhatikan. Inilah fungsi yang utama dari etika Pancasila dalam memfilter, ya, memfilter atau menyaring, ya, pluralitas. Mengapa Pancasila itu menjadi sebuah filter? Ya, karena kita itu pada dasarnya beragam. Kita ini plural, ya. Plural itu kita beragam, kita majemuk. Tapi filter ini, ya, filter etika Pancasila ini memberikan kita satu nilai yang sama, satu pemahaman etika yang sama, sehingga kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kita beruntung, ya, beruntung sekali karena apa? Karena 6 agama yang kita anut di negara kita, yang tadi yang saya jabarkan sebagai aliran etika keutamaan itu, ternyata semuanya mengajarkan nilai-nilai yang sama tentang etika. Gimana menjadi seorang manusia yang sopan, yang baik hati, yang santun, yang bermoral, ya, yang toleran, yang berempati, yang peduli, dan lain sebagainya. Jadi perhatikan, kalau ada satu ajaran, kalau ada satu kepercayaan, kalau ada satu panduan di mana mengajarkan Anda untuk membenci orang lain yang berbeda dengan Anda perhatikan kembali ajaran itu. Apakah ajaran itu salah atau benar? Ya? Setiap ajaran agama yang kita anut, yang kita miliki itu pasti mengajarkan kita untuk dapat menerima, menyayangi setiap orang yang sama dengan kita, meskipun mereka berbeda. Ya. Tetapi selama kita adalah sesama manusia, maka kita harus saling menghargai, saling memberikan dorongan dan semangat. Begitu juga ketika kita merespon orang-orang yang melakukan pelanggaran, kesalahan. Apakah kita langsung membenci mereka? Nah, kadang situasi ini membuat kita ragu, ya. Pak, apakah orang-orang yang berbuat jahat itu pantas untuk kita benci? Saya berikan contoh minggu lalu. Bagaimana seorang anak remaja itu melakukan tindakan-tindakan yang keliru karena berangkat dari ketidaktahuan dia, belum dewasanya pribadinya. Ya. Bahkan mungkin orang-orang dewasa yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Secara pikiran dia sadar, dia mengerti, tetapi ternyata dalam kehidupannya
dia justru melakukan bentuk-bentuk penyimpangan. Berarti yang bisa kita simpulkan adalah secara mental dia tidak dewasa. Mungkin secara usia iya. Secara usia iya dia dewasa, tapi ternyata secara mental dia belum dewasa. Sama dengan elit-elit politik, elit-elit bangsa, pejabat-pejabat yang melakukan korupsi itu. Saya katakan mereka mungkin tampak dewasa dari segi penampilan usia, tapi ketika mereka melakukan pelanggaran akan undang-undang, pelanggaran akan aturan-aturan yang sudah diamanatkan oleh Pancasila, dia adalah orang yang tidak dewasa, kekanak-kanakan, ya, saya katakan seperti itu. Oke, ini manfaat besar yang bisa kita pelajari dari yang namanya etika Pancasila. Ya. Mari beretika. Mari beretika mulai dari sekarang. Jangan sampai kita tidak beretika. Nah, makanya kadangkala ya kita sering menemukan ada sebuah istilah yang kita sebut sebagai kode etik. Kode etik ini adalah sebuah patokan, ya, panduan bagaimana menyatakan seseorang warga negara itu salah atau benar. Setiap instansi, setiap ranah itu punya kode etik. Kode etik seorang mahasiswa, kode etik seorang pegawai, ya, kode etik seorang tentara, polisi, kode etik seorang wakil rakyat, kode etik pengadilan, ya, kode etik legislatif, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua kelompok komunitas masyarakat itu selalu diatur dengan yang namanya aturan kode etik. Bagaimana seseorang itu melakukan apa yang layak dia lakukan sebagai seorang manusia yang aktif pada organisasi atau kelompok-kelompok tersebut. Ya. Jadi karena etika itu begitu berharga, begitu penting untuk dilakukan, sehingga kode etik itu kadang-kala tidak bisa disingkirkan. Itu selalu menjadi satu aturan mendasar dalam budaya kerja, administrasi, birokrasi dimanapun. Ya. Nah, kesimpulan ya, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekali lagi, filsafat Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ya adalah untuk menjadi rambu normatif. Ini dia ya. Rambu normatif dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Nah, rambu normatif. Kita tahu rambu ya. Rambu itu tanda-tanda penuntun di jalan ya. Ada traffic light ya, lampu lalu lintas ya. Kalau hijau, kalau merah tandanya apa? Berhenti, Pak. Siapa di sini yang kalau ke kampus atau kemana pakai motor? Saya, Pak. Yang perempuan-perempuan juga sudah bisa bawa motor? Oke. Apa? Intermezzo sedikit ya. Kalau warna merah itu artinya apa? Berhenti. Oke. Tanda berhenti, Pak. Oke, siap. Bagus ya. Kalau merah itu tandanya berhenti. Kalau hijau itu artinya apa? Jalan. Ya, boleh jalan ya, dipersilakan untuk jalan. Nah, sekarang saya mau tanya, lampu kuning itu artinya apa? Hati-hati. Siap. Kalau hati-hati kayaknya Siap, bersiap. artinya apa? Lampu kuning apa? Kan ada di tengah-tengah kan? Jadi yang di atas di bawah kuning, di bawahnya hijau kan? Nah, saya mau tanya makna warna kuning itu apa? Bersiap-siap untuk jalan. Siap-siap. Waspada. Siap-siap Jalan untuk, pelan. siap-siap untuk jalan. Oke, ya. Sekarang perhatikan. Apakah benar ya? Apakah benar fungsi lampu merah itu diperuntukkan siap-siap untuk jalan? Nanti hijau baru jalan. Yang terjadi kalau kita lihat di Jayapura kayak bagaimana? Kalau di Jayapura Jalan. Kuning tuh langsung bawah. Di Jayapura hampir semuanya hijau, Pak. belum hijau mereka sudah jalan.
Ya, tadi Semuanya Alvin hijau. rasa bagus ini, Pak. Meskipun merah, kuning, hijau, tapi bagi orang Jayapura itu semuanya hijau, Pak. Iya, Pak. Iya, ya, ya. Kalau untuk tempat-tempat sepi ya lah, boleh semuanya hijau, tancap saja. Tapi saya perhatikan gejala ini kan bukan hanya di Jayapura. Saya lihat juga di Pulau Jawa juga begitu ya. Lampu kuning itu artinya siap-siap untuk berhenti dan siap-siap untuk jalan. Nah, biasanya kita diminta untuk siap-siap untuk berhenti, bahwa setelah lampu hijau tiba-tiba menyala lampu kuning, artinya kita sudah harus bersiap-siap untuk berhenti. Artinya kita melambatkan kendaraan kita kan, lambat pas merah, oke, stop, berhenti. Tapi kalau di Jayapura tidak ya. Di Jayapura itu kuning artinya tancap gas. Iya toh? Kalau kuning artinya tancap gas. Jangan sampai dapat merah ya. Nah, sama juga sebaliknya, lampu merah mau ke lampu hijau kan kuning dulu. Artinya siap-siap untuk jalan. Kuning itu artinya bukan untuk siap-siap jalan, tapi sudah boleh jalan. Ini kasihan ya, kadang-kala yang nyebrang dari sebelah kiri, sebelah kanan itu, mereka masih hijau, kita kuning, kita sudah jalan, akhirnya mereka rasanya, wih, seperti mau ditabrak. Nah, saya sering, ini bicara soal apa sebenarnya? Ini bicara soal etika ya, etika berkendara. Tapi sebenarnya perhatikan, traffic light tadi, rambu-rambu itu ya, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, dilarang stop, dilarang parkir dan sebagainya. Dilarang ya, rambu normatif ya. Rambu normatif di dalam depan. Tetapi berapa kali kita lihat rambu itu dilanggar? Rambu itu dibuat senang sekali ya kalau dilanggar ya. Apalagi anak-anak remaja paling suka ya. Semakin dilanggar semakin bangga, semakin keren ya seperti itu. Nah, etika juga demikian. Akhir-akhir ini kita menemukan persoalan pelanggaran etika, semakin orang-orang tertentu ya melakukan yang namanya pelanggaran etika itu, mereka justru semakin bangga, semakin merasa terbiasa, semakin merasa berhasil dan sepertinya sukses ya melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini ada kaitannya juga dengan perilaku menyimpang ya. Nanti Anda coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau cari referensi tentang psikopatik ya. Psikopat ya. Psikopat itu juga merupakan satu bentuk perilaku menyimpang yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu juga dampaknya ada. Bukan dampaknya, itu juga latar belakangnya, sebabnya itu ada. Pasti ada ya. Nah, itu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat luar biasa bagi kita semua ya. Saya akan memberikan tugas ya kepada kita. Nah, perhatikan, Anda diminta untuk menjelaskan kembali apa yang Anda pelajari tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan manfaat utama yang Anda peroleh setelah mempelajari materi tersebut. Saya berharap ketika Anda menjawab nomor 2, ini Anda merenungkan sebuah komitmen dalam diri Anda sebagai mahasiswa. Ketika Anda menjelaskan manfaat apa ya yang bisa saya peroleh dari mempelajari etika Pancasila, Anda harus renungkan bahwa itu nanti akan menjadi sebuah komitmen ya yang nanti Anda akan terapkan dalam kehidupan Anda untuk dilakukan. Ya. Nomor 1 ini silakan dijelaskan pakai bahasa sendiri. Tapi yang nomor 2 ini saya minta kita ini bukan hanya bicara soal konsep teori Pancasila. Kita ini justru bicara soal praktik nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya kita menjadi manusia tapi kita tidak punya etika? Apa artinya kita menjadi warga negara Indonesia yang katanya tertib hukum tapi kita tidak punya etika? Tidak ada artinya. Oleh sebab itu, pada pertanyaan kedua ini saya berharap ini menjadi sebuah bahan perenungan bagi setiap mahasiswa untuk kembali memperhatikan apa yang sudah dia lakukan. Baik itu masa lalu, sejarah yang sudah dilakukan, mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi, bahkan untuk visi misi Anda di jangka panjang, apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Silakan Anda dikerjakan sesuai dengan bahasa Anda dan nanti dikirimkan pada Google Classroom ya. Dikirimkan pada Google Classroom ya. Nanti saya akan tambah rubrik di sana ya supaya Anda bisa mengerjakan tugas. Oke, tugasnya sudah selesai, sudah dicatat, sudah ya. Nanti baca lagi ya di ini. Oke. Nah, silakan kalian mengabsen.
sambil absen, saya berikan kesempatan ya pada 1 atau 2 mahasiswa yang mau bertanya atau mau memberikan respon atau memberikan pendapatnya tentang diskusi kita hari ini, materi kita hari ini. Apa pendapat kalian tentang persoalan etika? Kalau dilihat, kita tarik garis dan kita melihat situasi yang saat ini sedang terjadi tidak usah jauh-jauh ya, di lingkungan kita saja. 1, 2 pendapat, atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Alfian. Ya. Kan dari yang kita lihat di kehidupan kita saat ini apa di Indonesia khususnya, itu kan banyak Pak bentuk dari gagalnya implementasi Pancasila di kehidupan umum. Ya kayak yang tadi Pak bilang, kebanyakan etika atau nilai Pancasila itu sendiri ternyata ada di pikiran mereka aja. Nah, itu sampai sekarang kan itu berjalan dari awal yang orang bilang tuh sistemnya nggak berjalan lancar Pak. Makanya banyak kayak ketidakadilan dan banyak faktor-faktor lain yang sampai dibilang tuh Indonesia nggak adil dan lain-lain gitu Pak. Nah, kira-kira siapa yang punya peran penting utama? Kalau kita bilang peran penting dari masyarakat kan susah Pak untuk masyarakat berubah sepenuhnya 100% nggak bisa Pak. Nah, kira-kira siapa yang pemegang kunci paling penting untuk merubah nasib Indonesia kayak gini Pak? Ya, terima kasih Alfian. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat menarik untuk dijawab ya. Nah, saya kasih ilustrasi supaya kita punya gambaran. Anda tahu anak kecil tidak? Kita tahu ya anak kecil itu seperti apa. Anak kecil itu tidak mandiri. Anak kecil itu butuh orang dewasa supaya mereka bisa hidup ya. Anak kecil itu tidak tahu itu jurang ataukah itu tempat bermain. Dia akan masuk. Nah, saya sudah katakan bahwa perilaku kekanak-kanakan itu tidak hanya bicara soal usia ya, kematangan dewasa ya, kematangan usia. Orang sudah dewasa sekalipun punya perilaku seperti anak-anak ya, itu yang saya katakan. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa orang-orang yang seperti ini mereka tidak dewasa ya. Psikologi mental mereka itu tidak dewasa. Meskipun tampaknya bijaksana, wah kalau bicara itu bagus sekali ya. Kalau bicara itu seperti orang paling bijaksana di Indonesia. Tapi ternyata koruptor, ternyata pemerkosa, ternyata pedofil. Kita bisa simpulkan bahwa ada area-area tertentu dalam mental dan psikologi dia yang tidak dewasa. Nah, kalau tidak dewasa berarti kita kategorikan sebagai anak-anak. Nah, langkah apa yang paling baik? Langkah terbaik adalah harus ada sosok yang benar-benar dewasa sejati, yang bisa memberikan bimbingan, dorongan, arahan, didikan kepada orang-orang model seperti ini. Yang terjadi saat ini adalah tidak seperti demikian. Yang terjadi sebenarnya ada wadah-wadah pendidikan, edukasi terkait moral dan etika, tetapi orang semuanya merasa pintar. Nah, itu masalahnya. Seharusnya Anda ini, para koruptor ini harus masuk pada satu wilayah, pada satu tempat pembinaan di mana akhlak, perilaku, etika itu dididik di sana. Anda harus dididik di sana. Tapi karena dia merasa sudah paling bagus, itu kan artinya bermuka dua kan, akhirnya kecolongan ini. Dia harusnya mengikuti yang namanya pelatihan kepemimpinan, etika, pelatihan tentang watak, karakter, dan nilai-nilai moral. Banyak sekali ya. Kan BIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu kan banyak sekali digagas ya, diselenggarakan ya. Makanya Presiden punya pusat itu ya, yang saya pernah jelaskan itu unit kerja ya. Pengamalan Pancasila itu kan sudah dibuat di setiap daerah-daerah. Tetapi orang selalu menghindar karena merasa diri sudah benar. Nah, jadi langkah apa yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri yang harus dewasa. Dan kalau kita temukan orang-orang seperti begini, kita harus memberikan pendidikan secara persuasif kepada mereka. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana kalau seandainya mereka itu orang-orang yang besar, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang sebenarnya mereka itu pejabat, tapi ya mereka punya perilaku seperti begitu. Nah, berarti harus ada tokoh oknum tertentu yang punya wewenang, yang hadir sebagai pribadi yang sudah dewasa tanda kutip ya, yang memberikan pembinaan kepada mereka. Nah, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada ranah pembinaan. Nah, makanya kita tidak
kita selalu memahami bahwa lembaga pemasyarakatan itu adalah sebagai lembaga pendidikan, ya toh. Jadi namanya juga lembaga pemasyarakatan. Bagaimana orang-orang yang bersalah itu dimasyarakatkan kembali, dilatih untuk bisa bermoral dan beretika. Nah, jadi pertanyaan Alfian tadi, Pak, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Ya, mereka berarti harus dididik kembali. Makanya langkah pemerintah sudah tepat ya. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Masukkan setelah dalam penjara mereka diadili lalu masuk ke LP ya. LP itu kan lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau di LP itu saya pernah masuk ke dalam itu kan bukan hanya jeruji besi, tidak kan? Di LP itu kan banyak aktivitas ya. Siapa di sini sudah pernah masuk ke LP, lembaga pemasyarakatan? Pak, belum pernah, Pak. Tapi saya mau jalan-jalan ke sana. Pernah juga, Pak. Pernah ya? Oke, mungkin Anda pernah lihat di televisi ya. Jadi di LP itu banyak ya, selain mereka punya kamar-kamar ya, sel-sel tahanan ya, tempat mereka tidur, ada juga ranah-ranah aktivitas atau ada unit-unit yang mereka bisa kerjakan. Ada banyak sekali aktivitas seperti menjahit ya, mereka bisa olahraga ya, mereka bisa masak ya, banyak sekali aktivitas positif yang mereka bisa lakukan. Selain itu, mereka selalu rutin diberikan pembinaan. Itu ada seminar-seminar terkait dengan wawasan kebangsaan ya, dan juga implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Nah, jadi pertanyaan Alfian tadi, bagaimana Pak orang-orang ini ya? Mereka dididik oleh pemerintah yang sudah dewasa. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memang punya hati untuk mau memanusiakan kembali oknum-oknum yang tidak dewasa tanda kutip tadi ya. Itu kira-kira Alfian yang bisa Bapak jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Siap, Pak. Makasih, Oke. Pak. Ya. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 ya. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin satu lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, saya pikir cukup sekian. Saya sangat berterima kasih ya untuk kehadiran kalian. Bapak minta maaf kalau ada kata-kata ya, atau mungkin ada slide yang tidak jelas ya, atau mungkin bahasa Bapak sendiri yang tidak nyaman kalian dengar ya, saya mohon maaf. Dan perhatikan, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, kita punya tugas tanggung jawab untuk bisa tidak hanya sekedar mengerti, memahami yang namanya etika, tetapi kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari. Mulai dari mana? Dari pikiran kita, ketika kita bertutur kata, bahkan ketika kita melakukan perbuatan. Harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai etika. Selamat siang semua untuk kita. Semoga materi ini boleh menjadi manfaat buat kalian. Siang, Pak. Siang, Pak. Makasih. Siang, Pak. Makasih, Pak. Siang, Bapak. Terima kasih, Bapak.